Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Sahabat Muslim, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Selamat siang para pecinta RCA semuanya saja. Senang rasanya saya Intan bisa kembali hadir menyapa kalian, tentunya dalam program acara Ihsaniyah Class on Air bersama MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal. Dan gimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu semangat dan baik-baik saja ya di situasi seperti saat ini, apalagi cuacanya udah nggak menentu lagi nih, kadang hujan kadang panas. Nah, kalian tetap menjaga imun tubuh kalian ya agar terhindar dari segala virus nih. Dan di sini juga Intan udah terhubung bersama Ustazah Uut nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Intan. Kabarnya baik Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi suaranya agak serak. Iya, lagi dipinjau suaranya. Oke Ustazah Uut, kita akan membahas tentang apa nih? Oke, kita akan membahas materi sistem ekskresi pada manusia. Oke, boleh langsung dijelaskan Ustazah? Oke, makasih Mbak Intan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pendengar RCA FM dan para siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar materi sistem ekskresi pada manusia. Tentunya kita setiap hari mengeluarkan keringat ya Mbak Intan ya. Iya. Mengeluarkan keringat, mengeluarkan keringat, urin, terus kita juga setiap hari bernafas mengeluarkan CO2. Lalu apa sih maksud dari ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh sel dan darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan pernapasan. Itu pengertian dari ekskresi. Nah, di tubuh kita tidak hanya urin, keringat, ataupun pernapasan yang kita keluarkan, tapi ada juga proses yang lain. Yang pertama itu ada defekasi. Ini defekasi beda ya dengan ekskresi. Kalau defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Itu pengertian dari defekasi. Terus ada lagi sekresi. Sekresi ini merupakan proses pengeluaran oleh sel dan kelenjar yang hasilnya berupa getah yang masih dipakai dalam rongga tubuh. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah sekresi enzim, berarti enzim kan masih dibutuhkan dalam tubuh kita. Makanya pengertiannya beda dengan ekskresi. Terus ada juga yang namanya eliminasi. Eliminasi itu apa? Proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil, misalkan saluran air mata. Tiap hari kan kita kalau menangis misalkan ada yang dikeluarkan berupa air mata, itu namanya eliminasi. Jadi pengertian-pengertian ini ternyata di IPA tuh beda-beda artinya. Terus balik lagi ke ekskresi. Tadi ada istilah pengeluaran zat sisa metabolisme. Apa itu metabolisme? Jadi metabolisme adalah seluruh proses yang terjadi di dalam tubuh, mulai dari pencernaan makanan, penggunaan sari makanan, sampai menghasilkan energi hingga pengeluaran zat sisa. Itu pengertian dari metabolisme. Nah, untuk organ-organ ekskresi pada tubuh manusia itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, terus ada paru-paru, kulit, dan yang terakhir ada hati. Yang pertama kita akan membahas ginjal. Ginjal kalian ada berapa buah? Coba. Ginjal kalian ini ada 2 buah. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti kacang merah. Warnanya keunguan. Itu ginjal. Dan letaknya ada di pinggang manusia. Nah, ginjal manusia berjumlah sepasang, terletak di rongga perut sebelah kanan depan
dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Biasanya ginjal kanan ini lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Jadi itu letak di ginjal kanannya kita biasanya lebih rendah daripada ginjal kiri. Kenapa? Karena di atas ginjal kanan itu ada hati. Nah, bentuk ginjal kita itu seperti kacang merah. Biasa ukurannya sekitar 10 cm dan beratnya 200 gram. Itu ginjal kita. Terus struktur ginjal. Struktur ginjal itu terdiri atas kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Yang pertama kita bahas kulit ginjal. Kulit ginjal itu disebut sebagai cortex renalis. Nah, di dalam korteks ini terjadi proses yang namanya penyaringan darah. Jadi darah kita nanti disaring di bagian kulit ginjal atau di dalam korteks. Terus yang berikutnya ada sumsum ginjal. Sumsum ginjal ini berupa badan-badan yang berbentuk kerucut dan banyak mengandung saluran pengumpul urin yang disebut sebagai tubulus contortus. Terus ada juga rongga ginjal. Di rongga ini bermuara saluran pengumpul. Dari rongga tersebut urin keluar dari saluran ureter menuju kandung kemih. Dan dari kandung kemih, urin akan keluar tubuh melalui yang namanya saluran uretra. Terus setelah tadi tahu bagian-bagian ginjal, ada kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal, kita lanjut ke proses pembentukan urin. Nah, urin ini dibentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi, atau nama lain dari filtrasi adalah penyaringan. Terus tahap yang kedua atau proses yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang terakhir itu ada yang namanya augmentasi atau pengumpulan kembali. Kita bahas satu-satu untuk yang filtrasi. Filtrasi darah ini terjadi pada glomerulus, di mana kapiler darah yang bergelung-gelung di dalam kapsul Bowman. Nah, di glomerulus juga terjadi pengikatan sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma agar tidak ikut dikeluarkan. Hasilnya apa? Kalau di proses filtrasi, hasilnya adalah urin primer yang komposisinya masih mirip dengan darah, tetapi tidak mengandung protein. Itu filtrasi. Jadi tahap pembentukan urin yang pertama filtrasi, hasilnya apa? Urin primer. Terus yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, setelah tadi disaring, ternyata ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya glukosa, asam amino, dan ion-ion organik ini masih dibutuhkan oleh tubuh, makanya diserap kembali. Namanya proses reabsorpsi. Nah, dari proses reabsorpsi atau penyerapan kembali hasilnya adalah urin sekunder. Dan yang terakhir, setelah diserap kembali ada proses yang namanya pengumpulan kembali. Di sini ada penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Jadi kalau tadi udah diserap kembali, ternyata sudah yang dibutuhkan oleh tubuh sudah selesai, nanti ada yang akan dibuang melalui proses augmentasi atau pengumpulan kembali zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, kandungan zat dalam urin. Urin yang normal itu pada orang sehat kandungan urinnya biasanya 95% air. Terus ada urea, amonia, asam ureat. Terus ada juga garam-garam mineral, zat warna empudu, dan zat-zat lain yang berlebihan dalam darah seperti hormon, obat-obatan, dan vitamin. Itu kandungan pada urin yang normal. Oke, untuk Ustazah Uut sejenak kita kasih jeda dulu ya Ustazah ya. Oke, Mbak Intan. Oke, dan untuk para pecinta RCA semuanya saja jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama Intan di sini di 93.2 RCA Isania FM.
SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Sembodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik. Dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Masih di kawasan Damai Jalan Sembodro 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, masih bareng-bareng bersama Intan di sini, masih dalam program acara Ihsaniyah Class on Air bersama MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal. Dan untuk para pecinta RCA yang baru saja bergabung di ruang dengar Intan, selamat bergabung dan tetap enjoy terus mengikuti daring kali ini. Dan untuk Ustazah Uut masih tetap semangat ya? Masih Mbak Intan. Oke, boleh langsung dilanjutkan lagi nih Ustazah. Oke, makasih Mbak Intan. Kita lanjut lagi untuk sistem organ ekskresi pada manusia. Yang kedua adalah kulit. Kulit itu merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh, ya kan? Selain berfungsi untuk menutupi permukaan tubuh, ternyata kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Apa sih yang dikeluarkan kulit? Kulit ini mengeluarkan air, garam, dan urea dari dalam tubuh berupa keringat.
Nah, ekspresi melalui kulit sangat berhubungan dengan suhu dan kegiatan yang kita lakukan. Misalkan lagi musim dingin seperti ini, kira-kira keringat kita lebih sering keluar atau tidak? Enggak ya Ustazah ya? Enggak. Berarti nanti digantikan, kan tubuh kita harus dikeluarkan ya, sisa-sisa di tubuh kita harus dikeluarkan. Kalau keringat tidak dikeluarkan lewat kulit, maka kita lebih sering nanti mengeluarkan lewat urin. Iya, jadi kebalikan. Tapi kalau ketika lagi cuacanya panas, biasanya yang keluar adalah keringat. Nah, kita jarang pipis seperti itu. Itu fungsi dari kulit sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Dan fungsi lain dari kulit yang berikutnya adalah tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Makanya kan kita sering disuruh kalau pagi-pagi berjemur untuk membentukkan vitamin D. Terus juga sebagai tempat penyimpanan kelebihan lemak. Kalau orang yang gemuk biasanya lemaknya kan banyak, simpennya di bawah kulit. Terus ada juga melindungi tubuh terhadap kuman dari luar. Sebagai alat peraba, alat perasa dingin, panas, nyeri, pedih, dan lain-lain, itu adalah fungsi dari kulit. Nanti bisa dibaca lagi di bukunya kalian kelas 8. Terus ada juga struktur kulit. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit ari atau namanya epidermis. Ada lapisan kulit jangat atau nama lainnya dermis, dan lapisan jaringan ikat di bawah kulit. Itu struktur dari kulit. Nanti kalian bisa lihat juga gambarnya di buku kalian, di buku pegangan kalian, mana sih epidermis, mana dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Terus selanjutnya organ ekskresi yaitu paru-paru. Setiap hari kita bernafas ya, kita menghirup oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, paru-paru merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi kita. Nah, jumlah paru-paru ini ada sepasang, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Nah, selain tadi CO2, ternyata ketika kita bernafas ada juga H2O atau uap air. Jadi hasil ekskresi dari paru-paru adalah CO2 dan H2O, seperti itu. Nah, sisa metabolisme di jaringan berupa karbon dioksida dan air diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Jadi oksigen yang kita hirup itu akan ditukar oleh CO2 dan H2O yang ada di tubuh kita. Tempatnya di mana? Adanya di alveolus. Terus berikutnya ada hati. Organ ekskresi berikutnya yaitu hati. Hati ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah sekat rongga dada. Hati warnanya merah kecoklatan dan merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam tubuh manusia. Itu hati, nama lainnya adalah hepar. Hati sebagai alat pengeluaran menyaring bilirubin hasil penghancuran sel-sel darah merah dari darah, kemudian membuangnya bersamaan dengan cairan yang namanya empedu. Jika hati tidak mampu menyaring bilirubin dari darah, bilirubin berwarna kekuningan akan menumpuk pada jaringan lain dan menyebabkan warna kuning pada kulit dan mata. Ini yang dinamakan sebagai penyakit hepatitis ya. Terus di samping itu, jika terjadi penyumbatan pada pembuluh empedu, cairan empedu juga akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Akibatnya cairan darah menjadi lebih kuning dan menyebabkan warna kulit serta mata menjadi kuning. Berikut fungsi dari hati selain untuk organ ekskresi. Yang pertama yaitu untuk membuat empedu yang membantu mengemulsikan lemak, menawarkan bermacam-macam racun, menyimpan gula dalam bentuk gula otot atau glikogen,
mengatur kadar gula dalam darah, menguraikan molekul hemoglobin yang tua. Itu organ-organ yang ada di sistem ekskresi kita. Kita ulangi lagi, tadi ada ginjal, terus ada paru-paru, ada kulit, dan yang terakhir ada hati. Selanjutnya, mungkin kita sering mendengar yang namanya diabetes. Ya, diabetes ini termasuk salah satu gangguan pada sistem ekskresi, terutama di bagian apa? Di bagian ginjal. Nih, penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi ya, kalau pada ginjal itu ada yang namanya gagal ginjal. Gagal ginjal itu apa? Penyakit yang menyebabkan tidak terbentuknya urin, sehingga kalau sudah akut dapat menyebabkan yang namanya nefritis, pendarahan, dan jantung berhenti bekerja atau berfungsi secara tiba-tiba. Jadi itu gagal ginjal. Jadi nanti kita bahas bagaimana cara menjaga sistem ekskresi terutama di bagian ginjal. Gangguan yang berikutnya ada diabetes. Diabetes ternyata dibagi dua, ada mellitus, ada juga insipidus. Bedanya apa? Kalau diabetes mellitus itu adalah kelainan pada ginjal karena adanya gula atau glukosa di dalam urin yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Kalau hormon insulin berarti penyakitnya diabetes mellitus. Nah, kalau diabetes insipidus itu apa? Adalah suatu kelainan pada sistem ekskresi karena kekurangan hormon antidiuretik. Jadi yang membedakan apa? Hormonnya, hormon insulin dan hormon antidiuretik. Terus ada juga penyakit nefritis. Nefritis ini apa? Penyakit pada ginjal karena kerusakan pada glomerulus yang disebabkan oleh infeksi kuman. Terus ada juga penyakit poliuria atau urin yang dikeluarkan sangat banyak dan encer. Ada juga albuminuria, kelainan pada ginjal karena terdapat albumin dan protein di dalam urin. Terus ada juga selain di ginjal, ada juga gangguan sistem ekskresi pada paru-paru. Apa gangguannya? Yang pertama ada asma. Kalian sering dengar yang namanya asma atau sesak napas, itu termasuk salah satu gangguan pada sistem ekskresi. Terus ada TBC atau tuberkulosis. Terus ada infeksi paru-paru dan lain-lain. Untuk pada kulit itu ada beberapa gangguan. Yang pertama ada skabies atau kudis. Ini penyakit yang menular, jadi biasanya gatal kulitnya, dan biasanya lebih parah, lebih kerasa gatalnya kalau malam hari. Itu penyakit skabies. Ada kanker kulit. Nih, kalau kita di siang hari jam 12 keluar rumah tanpa menggunakan apapun, misalkan kulitnya tidak dilindungi, itu kalau terlalu sering nanti bisa menyebabkan yang namanya kanker kulit. Seperti itu. Kalau bisa, kalau keluar rumah pas jam-jam panas, kita pakai jaket atau jaket. Kalau misalkan di kulitnya bisa pakai yang sunscreen tuh Mbak Intan apa sekali sunscreen tuh, biar kulit kita terjaga dari radiasi sinar ultraviolet. Terus ada juga penyakit yang di hati, ada namanya hepatitis. Hepatitis itu apa? Merupakan radang atau pembengkakan hati. Biasanya disebabkan oleh virus, alkohol, narkoba, obat-obatan, dan racun. Hepatitis ada beberapa jenisnya, ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Itu nanti jenis-jenisnya bisa dibaca sendiri di bukunya kalian. Terus ada penyakit kanker hati. Ini biasanya terdiri dari beberapa jenis sel, sehingga beberapa jenis tumor dapat terbentuk pada organ ini. Beberapa tipe tumor yang tidak berbahaya, diantaranya hemangioma dan lain-lain. Itu ada penyakit kanker hati. Nah, upayanya apa untuk menjaga sistem ekskresi? Misalkan tadi ginjal, kita pengen jaga ginjal kita. Bagaimana caranya agar terhindar dari penyakit yang namanya diabetes,
Terus tadi gagal ginjal, caranya kita dengan mengatur pola makan. Kalau bisa jangan makan makanan yang instan, pilih makanan yang banyak seratnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu. Kalau bisa, kalau lebih bagusnya lagi, buah dan sayurnya yang organik. Terus rajin berolahraga, menjaga berat badan. Nih, kalau orang yang berat badannya berlebih itu lebih rentan kena penyakit yang namanya diabetes. Makanya jangan terlalu sering makan yang manis-manis. Mbak Intan juga udah manis, nggak usah Alhamdulillah makan yang manis-manis. Terus ada, kalau bisa kontrol tekanan darah. Terus minum air putih sehari 8 gelas gitu. Itu untuk menjaga kesehatan ginjal. Kalau kulit gimana caranya? Sama, sebenarnya hampir sama dengan menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama, banyak minum air putih. Terus minimal tidurnya 7 jam per hari. Jangan kurang dari itu. Biasanya kalau anak muda nih masih suka begadang, tidurnya akhirnya kurang, akhirnya paginya ngantuk pas belajar, seperti itu. Jadi selain menjaga kesehatan kulit juga kalian bisa lebih fokus ketika beraktivitas di pagi hari. Terus melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kalau paru-paru gimana dijaganya? Sama, menjaga dengan makan makanan yang sehat. Terus di sekitar kita kalau bisa tempatnya harus bersih dari debu, biar nanti kalau misalkan kita hirup tidak masuk ke paru-paru. Olahraganya yang rutin, tidak merokok, itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan paru-paru. Seperti itu. Oke, untuk Ustazah Uut sejenak kita kasih jeda dulu ya Ustazah ya. Iya. Dan untuk para pecinta RCA semua saja jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama Intan di sini di 93.2 RCA Isania FM. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Isania, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Isania memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV,
dan Studio Radio. Bersama Isania, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. 3.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja masih bareng-bareng bersama Intan di sini, masih dalam program acara Ihsaniyah Kelas on Air bersama MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal. Dan di sini udah ada di penghujung acara saja ya Ustazah Uut ya. Ya udah selesai ya Mbak Intan. Ya. Okay. Sebelum ditutup ingin tarik kesimpulan atau gimana nih Ustazah? Saya ambil kesimpulan dulu ya Mbak Intan sebelum ditutup. Oke, jadi untuk kesimpulannya, tadi kita belajar sistem ekspresi pada manusia. Kalian harus tahu pengertian-pengertian selain ekspresi. Jadi tubuh kita tidak hanya mengeluarkan urin, keringat, tapi juga ada pengeluarannya lain dan namanya juga berbeda-beda. Terus untuk organ ekspresi diingat lagi tadi ada 4, ginjal, paru-paru, hati, sama kulit. Untuk gangguan-gangguan penyakitnya kalian bisa cari di internet penyakitnya apa, dan yang saya pesankan ke siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah, penting untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi tadi, kayak menjaga pola makan, rajin berolahraga, minum air putih minimal 8 gelas sehari, dan lain-lain. Itu upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem ekspresinya kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mbak Intan. Semoga bermanfaat untuk pendengar RCA maupun siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Uut. Dan untuk para pecinta RCA semua saja jangan beranjak di ruang dengar RCA, karena acara selanjutnya masih ada kajian siang yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Qasim Nur Seha. Disusul nanti ada Ihsaniyah Kelas on Air masih tetap sama bersama MTS Model Ihsaniyah. Nanti juga ada rekan penyiar lain. Mungkin nanti ada anak PKL atau Kak Zahra ya. Nah, akhir kata saya Nan Kurniasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCA Ihsaniyah FM, lebih dari yang biasa. See you next time. 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal.